Jangan jadikan acara ini hanya seremonial, tapi selalu gerakan subuh berjamaah kajian, pastikan ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Nanti kalau ibu ditanya anak di rumah, "Mama rajin kali ibu subuh berjamaah. Tadi siapa ustadznya?" "Dari ujung batu." "Siapa?" "Sarang Kuti." "Apa yang disampaikannya tadi?" "Solat sunnah tahajud." "Udah pernah kau tahajud belum?" "Sudah." "Solat sunnah tasbih." "Apa lagi mak?" "Melatih puasa sunnah." "Kemudian apa lagi mak?" "Solat 5 waktu lancar, tapi jangan kau kerjakan 3 ya, dosa besar." "Kemudian durhaka sama orang tua, dan bangun kau cepat-cepat bahagia hidupmu dunia akhirat besok." Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak pergi ke kota Setabat, jangan lupa singgah di Kota Tinggi. Salam pertama itu nampak kurang semangat, maka kita ulanglah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Karena tinggal 14 hari lagi menjelang bulan suci Ramadan, hari ini kita tidak bisa lagi berkata tak mau, bahwa ketika ingin melakukan sesuatu itu harus ada namanya persiapan. Sedangkan membuat acara gerakan solat subuh saja butuh persiapan. Kalau panitia ini tidak ada persiapan, kemudian juga pengurus masjid nggak tahu tentang ada acara pagi ini, maka kemudian kita nanti pas hari hanya pasti kewalahan, pasti kesulitan, pasti ada menimbulkan kekecewaan. Apa sebab? Karena tidak ada persiapan. Bagaimana kalau orang yang suka Pak Ustadz main bola, kemudian dia juga begitu nanti turun dari mobil langsung suruh ke tanah lapang langsung main? Bisa? Bisa, tapi tak maksimal. Apa sebab? Karena sebelum bermain bertanding maka harus ada juga persiapan. Bagaimana kalau bulan suci Ramadan amalnya setiap tahun diulang? Sudah nampak Bapak Ibu apa sebenarnya yang menonjol di bulan-bulan suci Ramadan itu? Itulah mestinya juga yang harus dipersiapkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Siang hari Bapak Ibu kita berpuasa, malam harinya kita solat sunnah tarawih. Yang menonjol yang dua ini saja. Kalau baca Quran habis solat insya Allah, apalagi ibu-ibu baca Quran. Ada lagi bapak-bapak yang diam-diam sekali sebulan khatam Quran. Kalau infak sedekah Pak Ustaz tidak usah diajari lagi. Setiap subuh infak, zuhur infak, asar infak. Setiap datang ke masjid yang teringat infak, infak, infak. Baca Quran biasa, infak biasa. Yang luar biasa itu adalah puasanya dan solat sunnah tarawehnya. Itu yang luar biasa itu.
Maka harus kita siapkan dari sekarang. Pertama, tolong Ustadz kasih kami kiatnya supaya besok puasa Ramadan itu terasa ringan dan lancar maksimal. Ada orang kalau tidak ada persiapan besok Ramadan, Pak, hari pertama Ramadan tu Pak Camat memang kepayahan dia. Tapi karena sudah tua kan tidak mungkin tidak puasa, kan begitu kira-kira. Hari pertama puasalah dia, macam tak betulang belulang, lemas selemas-lemasnya, tahankan juga. Macam mana bang, kata bininya, insyaallah masih kuat nih, tapi muka udah pucat Pak, lanjut saja. Nanti kira-kira sahur dibangunkan bang, bangunkan aja. Anak-anak udah besar, cucu udah banyak, malulah tak puasa, kata dia. Iyalah. Hari kedua puasa juga. Setelah badan itu macam tak betulang, duduk di kursi lemas, letoy, lunglai, tidak ada semangat sama sekali. Maka banyak orang mengandalkan gara-gara puasa itu ajang untuk bermalas-malasan, lemas saja. Apa tambahannya hari kedua? Sensitif. Asal salah ngomong sikit orang marah, asal salah ngomong sikit bini mengamuk, kucing pun lewat marah dia. Allahu Akbar. Ini hari kedua. Cemana bang besok puasa lagi? Puasa. Hari ketiga dipaksakan juga puasa Bapak Ibu. Ini makin parah lagi. Apa yang terjadi? Sudahlah badan lemas, emosinya tingkat tinggi, maka kemudian Bapak Ibu lalat pun hinggap di mulutnya, nggak bisa diusirnya lagi. Allahu Akbar. Kalau sampai segitu menyiksa puasa itu Pak, kusarankan batalkan sajalah, tidak ada gunanya itu Pak. Puasa mendidik supaya sabar, puasa mendidik kita supaya merasakan penderitaan saudara kita yang kurang beruntung, yang fakir, yang miskin. Puasa mendidik kita supaya menjadi pribadi yang baik. Kok ini puasa menjadi beban mental? Kok jadi puasa ini menjadi emosi? Kok puasa ini menjadikan kita menjadi orang yang suka sensitif? Berarti tidak berhasil. Jawabnya karena tidak ada persiapan sebelum masuk Ramadan. Ibu-ibu dulu Ustaz tanya pertama, ibu-ibu waktu bulan Rajab kemarin ada ndak ibu berpuasa? Berapa hari? Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang tak sama sekali. Itu parah betul lah itu. Bapak-bapak kenapa enggak ditanya Pak Ustaz? Dari wajahnya saja saya tahu bapak itu banyak puasanya. Maka saya tanya ibu saja. Di bulan Sya'ban ini ibu-ibu puasa enggak? Puasa. Nisfu Sya'ban semalam puasa enggak? Alhamdulillah. Nisfun setengah, separuh. Sya'ban nama bulannya. Maka kalau ada orang menyebut nisfu Sya'ban, sama saja dia mengajak kita berpuasa tanggal 15 Sya'ban. Apa sebab? Karena nisfun itu artinya setengah, separuh. Separuh dari 30 hari 15. Maka bahasa kerennya dalam bahasa Arab namanya nisfu Sya'ban. Jadi pulang dari sini nanti jangan bingung-bingung lagi. Aku tiap tahun ku dengar ada nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Apa nisfu Sya'ban tu? Puasa tanggal 15 bulan Sya'ban. Itu. Mestinya di bulan Rajab kemarin puasa Bapak Ibu ada 3 level, 3 tingkatan supaya lancar puasa Ramadan besok. Di Sya'ban ini juga mestinya 3 level. Level pertama baca dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Afdalus Siyam, seutama-utama puasa, puasanya Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Kalau 30 hari bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka bulan Rajab mestinya kita sudah punya puasa 15 hari. Kalau berhasil bulan Rajab 15 hari kemarin puasa, 15 hari pula bulan Sya'ban,
30 hari puasa selama 2 bulan, nanti Ramadan enteng Pak demi Allah. Apa sebab? Sudah diajari lambung ini dikosongkan sebelum Ramadan. Oh Pak Ustaz, itu lama 15 hari itu. Tak bisa, turunkan levelnya. Ini kan minta keringanan terus nih. Kalau tidak mampu puasa Nabi Daud, maka turun levelnya menjadi puasa 8 hari setiap bulan. Apa dalil Pak Ustaz? Ini marak-maraknya sekarang kan dalil terus nih. Puasalah 2 hari setiap pekan, puasanya hari Senin, hari Kamis. Dalil puasa Senin itu sunnah. Ditanya sahabat sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, karena saya dilahirkan hari Senin, saya mensyukuri nikmat kelahiran ini dengan berpuasa. Ini juga dalil tentang bolehnya memperingati maulid Nabi. Tapi orang sebelah tak mau dia pakai ini, enggak apa-apa. Yang memperingati maulid Nabi lanjutkan, yang tak mau memperingati tidur saja, tak apa-apa. Jangan begaduh, jangan berantem. Nabi bukan sekali setahun peringati kelahirannya, bukan sekali sebulan, sekali sepekan. Aku dilahirkan hari Senin, maka aku berpuasa hari Senin, menunjukkan rasa syukurku, terima kasihku. Aku lahir hari Senin, aku puasa hari Senin. Kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa hari Kamis? Karena pada hari Kamis ini juga amal kita dilaporkan malaikat sama Allah. Aku ingin amalku ketika dilaporkan sama Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa, maka hukum puasa Senin dan Kamis sunnah. Kalau ibu berpuasa Senin dan Kamis, bapak puasa Senin dan Kamis selama sebulan itu 4 pekan, maka 2 kali 4 8, maka puasa Rajab kemarin mestinya 8 hari Bapak Ibu dapat. Sya'ban 8 juga. 8 tambah 8 16 puasa, masuk Ramadan tinggal 14 hari lagi yang agak sulit. Apa sebab? Sudah terlatih 16 hari Rajab, Sya'ban. Ibu tawar lagi ndak kira-kira? Ada lagi Ustaz yang paling sikit. 8 tu lama juga. Berapa kali nasi uduk terlewat lontong sayur tiap pagi? Kan begitu. Ada satu lagi. Tapi kalau Bapak Ibu tawar lagi, tak ada lagi. Ini terakhir. Puasalah setiap bulan itu 3 hari. Apa pula dalilnya puasa 3 hari tiap bulan Pak Ustaz? Nama puasanya puasa Ayyamul Bid. Ayyam artinya hari-hari, bid artinya putih, hari-hari putih, puasa hari-hari putih. Kenapa disebut dia puasa hari-hari putih? Karena puasa Ayyamul Bid ini, puasa hari-hari putih ini, inilah puasa yang tertua di dunia ini. Karena yang pertama kali mengerjakannya orang yang paling pertama juga di dunia ini. Siapa itu? Nabi Adam alaihis salam. Bapak Ibu, setelah Allah turunkan Nabi Adam kakek kita ni dari sorga, kemudian sampailah di bumi ini, maka kemudian kulitnya yang di sorga yang bagus, yang putih, bersih, setelah diterpa sinar matahari dunia, maka kemudian berubahlah menjadi hitam, gosong. Apa kata Allah? Adam, puasalah engkau 3 hari, maka nanti kulitmu akan balik seperti dia kala di surga. Puasa Nabi Adam tanggal 13, sepertiga badannya bersih kembali, putih. Hari kedua tanggal 14, 2/3 badannya kembali putih. Tanggal 15 hari ketiga puasa normal 100% kembali putih. Maka dalam hadis Nabi, itulah dasarnya kenapa disebut hari ini menjadi Ayyamul Bid, hari-hari putih. Karena puasa itu kembali memutihkan kulit Nabi Adam alaihissalam setelah diterpa matahari dunia. Karena beda sorga dengan dunia. Dalam hati ibu-ibu, inilah amalan yang kutunggu-tunggu selama ini pikirnya.
Kalau bisa kayak gini mantap juga nih. Besok awak puasa 3 hari, putih juga kulit awak, kata dia. Kalau sekarang ini tidak berlaku lagi. Itu untuk Nabi Adam. Yang hitam macam ustaz ni pun nikmati sajalah. Takkan bisa lagi putih-putih nih. Nah, berarti tanggal berapa itu Pak Ustaz? Puasa setiap tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan, tapi bulannya bulan Hijriah. Jangan nanti puasanya 13, 14, 15 bulan Masehi. Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Kalau Masehi itu Januari, Februari sampai Desember. Jangan nanti ibu tengok kalender yang Januari, Februari, maka tidak tepat dia. Yang ditengok adalah kalender Hijriah. Hari apa bulan ini kemarin Pak Ustadz sudah Ayyamul Bid? Maka bulan ini kemarin Ayyamul Bid Pak, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu besok Pak Ustaz, Rabu semalam dah lewat sudah. Ini sudah tanggal 16. Ayyamul Bid kemarin itu Rabu, Kamis, Jumat, 13, 14, 15. Jumpalah dalam hadis Nabi Ausanil Khalili sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang paling cinta kepadaku berpesan kepadaku 3 perkara. Satu pesannya di antara yang 3 adalah berpuasa kalian, kata Nabi, 3 hari dalam sebulan. Puasa apa nama ni? Ayyamul Bid. Maka kalaupun tak mampu puasa Nabi Daud, bolehlah puasa 8 hari Senin Kamis sebulan. Kalau tak puasa 8 hari dalam sebulan, maka ibu-ibu puasa 3 hari setiap bulan. Bagaimana Pak Ustadz nanti di Zulhijjah tanggal 13 itu kan hari tasyrik. Jadi macam mana? 13 itu kan haram puasa. Betul. Dalam Islam tu 5 hari haram kita puasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, haram tu berpuasa. Yang kedua tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Kami puasa hari itu Pak Ustaz. Beda Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat solat makan minum dulu, batalkan dulu. Sunnahnya begitu Pak. Kalau Idul Adha jangan makan minum dulu, nanti setelah pulang solat Idul Adha baru makan minum. Namanya puasa beberapa jam, tapi pahalanya 1 hari penuh. Aku pulang solat Pak Ustaz masih kuat puasa, boleh? Tidak boleh. Tanggal 10 Zulhijjah haram puasa 2 hari. Tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah namanya tasyrik. 5 hari ini haram kita berpuasa Bapak Ibu. Khusus untuk bulan Zulhijjah digeserlah Ayyamul Bidnya dari tanggal 14, 15, 16 mundur 1 hari disebabkan karena hari tasyrik khusus untuk bulan Zulhijjah. 3 hari itu dapat enggak? Itu pun berat nampaknya Pak Ustaz. Kalau 3 hari pun juga tidak dilakukan, tidak ada tawar-tawar lagi, mati saja lah Pak, tidak ada lagi itu. Ibu-ibu 3 hari pun tak dapat juga, tidak ada lagi itu. Rasakanlah besok sulitnya puasa itu kalau tidak pernah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Orang-orang soleh terdahulu bukan bulan Rajab Sya'ban mereka menyambut Ramadan, persiapkan Ramadan, tapi mereka mempersiapkan 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Mereka sudah melatih supaya nanti ketika masuk Ramadan maksimal amal. Puasanya salah satunya. Mengenai puasa selesai. Jadi kami Pak Ustaz hari ini tanggal 16, cemana puasa? Kami belum ada puasa lagi. Itulah masalahnya Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, maka setelah selesai nisfu Sya'ban boleh lanjutkan saja.
Tapi kalau bapak ibu dari tanggal 1 Syakban sampai 15 Syakban sama sekali tak ada puasa, maka 16 ke atas itu kurang bagus, kurang elok puasa. Apa sebab? Karena dari awal tidak berpuasa. Jadi masih boleh Pak Ustaz. Kerjakan sajalah latihan terus supaya kita ini nanti bisa berhasil. Ini yang pertama yang harus disiapkan, latihan puasa sunnah. Ini udah datang pula makanan nih. Aku sate nih Pak, monggo dah betul rasaku nih. Aku usah keluar senek nih, hilang konsentrasiku ceramah nih, betul. Langsung tercium, lapar pula aku jadinya Pak. Satu, yang kedua Bapak Ibu. Kalau kita di ujung batu, amal ketika malam hari melaksanakan solat sunnah tarawih dan witir, moga-moga tidak sama seperti di Rokan 4 Koto dengan ujung batu Pak Camat. Kita ingin tahun ini persembahkan amal terbaik, mana tahu tahun inilah tahun terakhir kita hidup di dunia ini. Maksudnya gimana Ustaz? Di ujung batu Bapak Ibu. Tidak malu saya nyampaikan karena saya sudah hampir 6 tahun di ujung batu. Saya tengok, saya pantau. Setiap tahun Ramadan itu ada satu komunitas, bahkan termasuk mungkin diri kita, selalu mencari-cari masjid. Yang pertama, mana yang paling cepat imamnya baca Fatihah ketika solat tarawih. Ini ramai nih Pak nih. Banyak jamaahnya ini. Di sana cemana bacanya Fatihah? Satu napas. Ayo ramai-ramai. Oh begitu. Sudah bisa satu napas Fatihah, kemudian yang paling pendek ayatnya, kemudian yang paling singkat pula jumlah rakaatnya. Ujung batu masih 2 versi Pak Camat. Ada yang 20 tarawih, 3 witir, 23. Ada yang 8 tarawih, 3 witir, 11. Rokan berapa Pak? 11. Ini enteng nih, asal dapat amalannya gampang nih Pak. Tidak ada lagi bulan Ramadan nih yang malas-malasan tarawih nanti ya. Kita kasih amalannya. Maka di ujung batu anehnya ke Ustadz pun dipesannya juga. Terutama ibu-ibu sering mesan itu. Nanti yang ceramah Ustadz Rangkuti ya. Iya Bu, tolonglah Ustadz. Apa yang mau ditolong Bu? Yang pertama, tolong nanti ceramah Ustadz jangan lama-lama. Insya Allah Bu. Yang kedua, tolong nanti Ustadz yang jadi imam tarawih ya. Kenapa Bu? Imam kami lambat bacanya. Ustadz imam dulu. Nantilah aku tanya Bu, tak boleh tenda. Kemudian nanti kalau Ustadz imam jangan panjang-panjang kali ayatnya. Amal apa model kayak gitu Pak? Awal tarawih itu rupanya mau lomba lari, mau adu kecepatan, mau cepat selesai atau macam mana? Solat tarawih itu artinya adalah solat santai-santai, solat istirahat, tidak solat ngebut, tidak solat mau buru-buru. Apa sebenarnya yang mau dicari setelah habis tarawih? Ku tengok di ujung batu yang 23 rakaat tu Pak, itu terhitung jari itu berapa orang yang mau ngerjain. Yang ramai itu yang 11 itu, dan cepat pula bacaannya. Semoga ndak kejadian itu juga di Rokan 4 Koto ini insya Allah. Amalannya cemana Pak Ustaz? Pertama Pak, tolong Bapak Ibu mulai nanti besok sebelum Ramadan aktifkan setiap malam, jangan tinggal Bapak Ibu sholat tahajud. Karena mana lebih sulit tahajud ketimbang tarawih? Jawabnya lebih sulit tahajud ketimbang tarawih. Orang yang merasa tarawih itu sulit berarti tahajudnya ndak aktif tuh Pak. Yakinlah. Tarawih ngerjainnya ramai-ramai. Jamnya paling 8:30. Kemudian Bapak Ibu kita karena ramai waktunya 8:30,
Rokaatnya pun sikitnya 8-nya tambah 3 11. Tahajud waktunya, jamnya ngantuk. Ngerjainnya Bapak Ibu sendiri, biarpun boleh berjamaah. Jamnya ngantuk, ngerjainnya sendiri. Kalau dibanding dengan tarawih ini, maka tahajud itu lebih unggul, kesusahan melakukannya dibanding tarawih. Maka nomor 1 Ustadz sampaikan sama ibu, termasuk ke diri saya sendiri, ringan besok solat tarawih, asal aktif tahajud Bapak Ibu tiap malam. Ini ku kasih kuis pertanyaan dulu sebelum makan kita. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di antara solat yang 5 waktu ini, kalau dibaca dalil Qur'annya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang Ustaz tanya sama bapak sama ibu, solat yang mana yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar itu? Solat mana itu Pak Camat? Zuhurkah dia? Asarkah dia? Subuhkah dia? Ibu, sudah dapat sate belum? Pantaslah ibu ribut, rupanya masih banyak yang belum dapat. Ada dikasih panitia. Tenang dulu, tenang. Solat yang mana yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji munkar? Itu pertanyaannya tadi. Solat mana Bu? Zuhur apa asar? Solat yang mana pun sama aja itu Pak Ustadz kata dia. Bedalah. Itulah pentingnya mengaji. Wa qala ba'dul ulama, berkatalah sebahagian ulama, rupanya kalau baru yang 5 waktu ini Bapak Ibu rutinkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini solat ini belum mampu mencegah Bapak Ibu dari perbuatan keji munkar. Solat 5 waktu ini belum bisa mencegah Bapak menjadi maling. Solat 5 waktu ini belum bisa mencegah ibu-ibu menjadi penggosip. Solat 5 waktu ini belum bisa mencegah kita dari makan duit rakyat kalau pemimpin. Apa artinya? Yang 5 waktu ini tidak bisa mencegah dari perbuatan keji munkar. Aku kalau nonton TV Pak Camat di Senayan sana, ku tengok itu doktor, profesor doktor hafal Quran, banyak ribuan hadis hafal, 5 waktu ke masjid solat, ngomongnya berwibawa, tapi dapat juga sama KPK, dimakannya juga duit rakyat itu. Mana yang salah? Karena 5 waktu tidak bisa mencegah orang Bapak Ibu dari perbuatan keji munkar. Lalu solat mana itu Pak Ustadz? Jawabnya adalah bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, bukan juga subuh. Tapi solat yang bisa mencegah perbuatan keji munkar adalah solat tahajud Pak. Maka kalau orang tak tahajud tu menipu saja kerjanya. Orang yang tak tahajud tu bohong tu biasa saja sama dia tu Pak. Tapi kalau hamba-hamba Allah yang tahajud itu, dia sangat berhati-hati, dia sangat betul-betul berfikir apakah ini salah, apakah ini benar. Dia sangat-sangat teliti apa gerak-gerik yang dia lakukan di dunia ini. Jawabnya adalah tahajud. Menilai bini itu jujur atau tidak Pak, maka tengok tahajudnya. Ibu mau menengok suami ini jujur atau tidak, tengok tahajudnya. Berbahagialah ibu-ibu yang mendapat suami rajin tahajud. Mau berapa hari pun dia pergi ke Pekanbaru, insya Allah dia takkan bermaksiat, dia takkan khianat, dia takkan selingkuh. Demi Allah. Kalau bapak ndak usah ragu-ragu menyetor gaji itu sama bini, berapa dapat kasih saja.
Tapi syaratnya satu, tengok rajin tak bini bapa tahajud. Kalau rajin tahajud pasti jujur tu bini itu. Tapi kalau bini itu dibangunkan tahajud tak pernah, dah 30 tahun menikah pak, dibangunkan tahajud melawan pula, maka kusarankan sama bapak cepat tukar tambahkan tu pak. Apa sebab? Karena bini yang tak tahajud peluang dia bohong besar kemungkinan. Bapak-bapak yang tak tahajud bohong sama istri besar kemungkinan. Karena kalau 5 waktu belum bisa mencegah kita dari kebohongan, tapi kalau rutin tahajudnya, benar tahajudnya, demi Allah akan terhindar dari sifat-sifat kebohongan pak. Yakinlah. Ibu-ibu lancar ke tahajudnya? Menilai laki itu saja. Tak usah repot-repot nengok lagi handphone, tak usah tengok lagi nanti WhatsApp, karena handphone ni bisa menipu. Nanti bapak mohon izin maaf adanya simpanan dia. Tapi begitu nelpon di situ dibuatnya nanti, dibuatnya namanya petugas batu bata. Itu dibuatnya namanya pak. Menelpon. Begitu menelpon ditengok petugas batu bata. Bang, ada telpon petugas dari batu bata. Angkat sajalah. Diangkat, rupanya perempuan. Bisa saja ditipu-tipu bapak ibu. Tapi yang tak bisa itu ditipu, tak bisa kita ini menipu, disebabkan karena amal yang rutin. Nama solatnya adalah solat tahajud. Ustaz Rangkuti berumur 33 tahun hari ini. Bapak udah berumur 50 bahkan 60 tahun hari ini. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, sebelum kita wafat menghadap Allah, tolong sebelum kita meninggal rutinkan tahajudmu tiap malam, supaya nanti Allah makin sayang sama kita. Itu solat yang bisa menyelamatkan kita. Demi Allah, orang yang rutin tahajudnya, moga-moga itulah hamba yang paling hebat levelnya di hadapan Allah. Baca dalam surah Al-Isra, itu janji Allah. Tahajud kita bapak ibu. Aku menengok orang rumah itu saja, tak payah-payah. Ngapain saya pikir-pikirkan tu? Bangunkan tahajud, tegak dia, aman. Bangunkan tahajud, tak mau dia, besok diuji lagi. Mau ndak tahajud? Mau juga. Kalau mau dia, aman negara ni. Tapi kalau dibangunkan tak mau dia, siap-siap, kutukar tambahkan kau besok. Begitu saja. Apa yang sulit-sulit tu pak? Hidup ni tidak lama-lamanya. Angka perceraian di kantor KUA Ujung Batu itu Pak Camat, saya juga bagian dari penyuluh, sama dengan Ustaz sahabat saya Ustaz Zulkarnain. Sama kami, beliau penyuluh di Rokan 4 Koto, saya di Ujung Batu. Kalau ditengok data angka perceraian itu, apa masalahnya yang paling tinggi itu Pak Ustaz? Terhadap rumah tangga itu karena tidak ada keterbukaan. Laki pembohong, bini pembohong. Apa kata bininya? Bang, cuman segini gajimu, biasa 1 juta, ini kok 500. Kata lakinya, ada potongan tadi administrasi. Administrasi macam mana bang? Penting jangan kau tanya-tanya lagi. Mau ndak 500 nih, kalau kau kontongin balik, ini ya mintalah. Rupanya udah dikasihnya di tikungan itu sama janda muda itu. Bini pun mikir juga, oh kalau gini caranya aku pun bisa bermain, kata dia. 2 hari kemudian laki minta duit. Dek, aku mau ke kedai kopi, mau minum bentar sana sama kawan-kawan, minta duit 20.000. Jangankan 20.000 bang, koin yang koyak, yang penyok saja pun tak ada di rumah ni lagi. Cepat kali habis duit itu. Abang pikir cukup 500.000, anak 15, aku lagi nih Pasrah suami, stres, pegangnya kepalanya, duduk dia di teras tuh. Dipikir bini, ini laki ini udah pergi. Rupanya lewat tukang bakso bakar, dipesannya, bang, bakso bakar 10.000. Tapi kau bilang tak ada duit, kata dia. Kau perhitungan, aku juga bisa perhitungan, kata dia. Maka nanti sampai di kantor kuat, kenapa kalian bergaduh? Gara-gara bakso bakar, pak. La ilaha illallah. Kalian berantem gara-gara bakso bakar. Diceritakan pangkalnya tadi. Suami yang tak tahajud, pembohong. Bini tak tahajud, peluang, pembohong. Dua-duanya kucing-kucingan, pembohong dua-dua. Maka nanti tak ada kejujuran transparan dalam rumah tangga. Maka masing-masing memilih jalan pintas dianggap pantas. Yang laki nanti selingkuh, bininya jadi pelakor, yang korban anak-anak.
Bagaimana resepnya? Lancar besok tarawihmu, lancar besok ibadahmu, maka rutinkan Rajab, Sya'ban, kalau bisa tiap malam kita Pak tahajud. Ringan tarawih itu besok. Terakhir Pak, makin tercium menyengat saat ini, nggak tahan saya lagi. Aturan tadi jangan dibagikan dulu. Ibu-ibu sudah ada yang melaksanakan solat sunnah tasbih. Sudah. Bapak-bapak ada nggak di Istiqomah atau di Masjid Al-Falah atau di masjid kita di Rokan ini, sebelum masuk Ramadan kita di masjid nih Pak, kita coba rutinkan biarpun 2 kali sepekan solat tasbih berjamaah. Ada nggak program itu? Dibuat Pak Camat ya. Ini mantap ini solat tasbih ini. Pesan Rasulullah kepada pamannya Hamzah, paman, ya Rasulullah, maukah kutunjukkan satu amal yang bisa menghapuskan dosa besar, dosa kecil, yang nampak, yang tak nampak, sengaja, yang tak disengaja, kemudian yang datang dan yang belum dikerjakan. Bagaimana itu amalnya? Laksanakan wahai pamanku solat sunat tasbih. Tak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Tak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Tak bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Iya. Kenapa gitu Ustaz? Saking pentingnya. Maka kalau bapak belum pernah solat sunat tasbih, meninggal bapak hari ini, itu ditanya besok, berapa puluh tahun kau hidup di Rokan dulu? 60 ya Allah. Enggak ku tengok ada catatan amal di sini solat sunat tasbih. Kemana aja kau? Aku ndak tahu kemarin. Pas jelaskan Ustaz Rangkuti, aku udah mati. Cemana lagi kata dia? Mengelak dia. Ini ku jelaskan hari ini ya Pak. Kalau solat sunat tasbih dikerjakan di siang hari, maka 4 rakaat sekali salam. Kalau dikerjakan di malam hari, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa dinamakan solat sunat tasbih Pak Ustadz? Karena solat sunat tasbih disebut namanya tasbih karena setiap rakaatnya membaca tasbih sebanyak 75 kali. Ajarkanlah kaifiat caranya Pak Ustadz. Ya nanti ku ajarkanlah. Biarpun bau-bau sate tidak apa-apa lah. Tengok sini. Jangan nanti hilang konsentrasi ibu pula. Nah, usolli sunnatat tasbih, sengaja aku solat sunnat tasbih rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Katakanlah ini solat sendiri ya, malam hari 2 rakaat 2 rakaat. Enaknya ini dikerjakan malam hari. Baca doa iftitah Allahu akbaru kabira, yang tak Allahu akbaru kabira, yang Allahumma ba'id, baca Allahumma ba'id. Baca Fatihah, baca ayat. Apa ayat Pak Ustaz? Iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Pilih ayat yang paling gampang, yang bisa dipahami, itulah baca, itu yang paling mantap. Jangan memandai-mandai baca surah Al-Imran, lupa-lupa, payah juga. Digantinya dengan surah lain, lupa juga. Baca yang paling mudah, ayat langganan itu saja buat. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahada. Kan jelas dia, kan begitu Pak. Jangan nanti dibaca yang lain-lain, nanti repot urusannya. Baca yang biasa. Setelah baca ayat, baca tasbih ketika tegak ini 15 kali. Bapak Ibu bantu Ustadz hitung ya. Ketika tegak baca tasbih 15 kali. Bunyinya gimana Pak Ustadz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 15 kali. Nanti selesai 15 kali, kemudian ruku, Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali kan sunnahnya. Setelah baca ini Bapak Ibu baca tasbihnya 10 kali. Berapa? 25. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baca tasbih 10 lagi. Berapa? 35. Allahu akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Baca tasbih 10 kali. Berapa?
Ku dengar 4-6 Bapak bilang, dari mana 6-nya itu datang? Orang 15, 10, 10-nya. Udah berapa tadi Pak? Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca tasbih 10 lagi. Udah berapa? 5. Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca tasbih 10 kali. Berapa? 65. Allahu Akbar sebelum tegak berdiri namanya duduk istirahat. Apa bacanya Pak Ustaz Rabbighfirli? Enggak. At-tahiyatul? Tidak. Jadi ketika duduk istirahat sebelum tegak menjelang rakaat kedua, apa dibaca? Baca langsung tasbih 10 kali. Berapa jumlahnya? 75. 75 kali 2 150. 75 kali 4 300. Maka 4 rakaat solat sunnah tasbih, Bapak sudah membaca tasbih 300 kali. Berapa lama Pak Ustaz? Tergantung kecepatan baca. Kalau Ustaz kerjakan berapa lama dia? Sampai 20, 25, bahkan setengah jam. Tarawih berapa jam paling? 45 menit sama witir tu Pak. Maka kalau Bapak biasa solat sunnat tasbih, Ibu biasa solat sunnat tasbih, itu solat tarawih itu Pak, itu solat kecil tu. Kira-kira begitulah bahasanya. Maka tahun ini jangan lagi ada yang lomba lari. Pak Imam, cepat-cepat baca. Aku mau nonton sinetron lagi. Mending kau nonton sinetron, tak usah kau ikut solat. Itu lebih mending tu. Bapak-bapak yang inginnya harus kencang, Imam, buatlah satu nafas Fatihah itu. Allahu Akbar. Kita ni udah tua Pak. Nah itu lagi amal kita. Kita buat Ramadan ini kalau sampai umur kita, persembahkan amal terbaik tahun ini Pak. Niatkan tu Bapak Ibu. Jangan lagi kita macam orang-orang yang belum bisa dia menikmati amal ini. Kita harus nikmati nih Bapak Ibu. Terakhir Ustadz sampaikan sama Bapak sama Ibu, setelah tahajud kemudian solat sunat tasbih, ini oleh penutup kajian kita ini. Ada jamaah sering mengeluhkan masalah ini. Apa itu? Ustaz Rangkuti, iya, saya sudah aktif solat 5 waktu, tapi kehidupan saya tidak juga dirubah sama Allah. Ada enggak Ustaz baca dalam kitab itu apa kira-kira salah saya? Ada rupanya Pak dalam kitab. 5 waktu aktif tapi tetap miskin dibuat Allah. Apa yang salah tu Pak? 5 waktu sudah rutin tapi masih terus beruntun, musibah tu terus dikasih Allah. Itu kan cobaan Pak Ustaz. Memang kita solat 5 waktu kan bukan untuk kaya Pak Ustaz. Jangan salah Pak. Yang punya harta itu dia. Yang menurunkan ketenangan ke hati kita ini dia. Yang mengangkat masalah itu dia. Kita solat 5 waktu, dekat nggak dengan dia? Dekat. Kok bisa kayak gini dibuatnya? Paling menguji iman kan Pak Ustaz. Kalau terus menerus Pak, nanti hilang kendali, belok juga. Hadisnya kadal fakru ayyakuna kufron. Terkadang gara-gara kefakiran itulah banyak orang menjadi kafir. Nggak tahan menahankan lapar tuh Pak, murtad dia, nauzubillah. Apa jawabnya? Kalau sudah rutin solat 5 waktumu, belum berubah juga nasibmu, maka kemudian ada yang salah dalam dirimu, pasti kau masih mengerjakan 3 perkara. Inilah terakhir kaji kita. 5 waktu rajin, tapi kehidupan tak berubah, kehidupan banyak masalah, anak-anak nakal, bini melawan, banyaklah masalah, sehingga kadang hampir putus asa, stres. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu masih sering mengerjakan dosa-dosa besar. Apa dosa besar itu Pak Ustaz? Durhaka sama orang tua. Dosa besar itu Pak. Kalau dibacakan dalam Quran itu, innamal khamru minum khamar, wal maisiru main judi,
Sekarang tak domino lagi namanya Pak Camat ya. Chip itu haram itu. Apa sebab? Mengundi nasib, menebak-nebak. Kalau belum taubat kalian yang main-main chip ini, kalau meninggal besok, kalau ku baca dalam kitab itu, perpaduan antara orang yang meminum minuman keras dengan orang yang senantiasa bermaksiat itu, kalau ada orang belum taubat menjelang kematiannya, masih berbau mulutnya dengan minuman keras dan maksiat lain juga masih banyak, maka tengok dalam hadis itu, kalau nanti kalian kuburkan dia, posisinya kita hadapkan dia menghadap kiblat. Setelah nanti kita bacakan talqin, maka gali balik kuburnya, pasti dia tidak menghadap kiblat lagi karena dia malu sama Allah. Coba kalian gali dulu kubur orang yang mati mabuk tu besok. Benar enggak cakap ustaz ni? Itu bukan aku yang mencakapkan, tapi itu Nabi yang menyampaikan. Maka jangan terlalu bagak-bagak kali, jangan terlalu pede kali. Ini mabuk engkol Honda tabrak jembatan mati. Anakku ni anak baik, mumpung naas saja kata dia. Maka kalau ada yang matinya dalam keadaan model kayak tadi, maka setelah dikuburkan kalau bisa minta izin dulu, tolong gali, membuktikan kaji ini. Betulkah jenazah itu masih menghadap kiblat seperti semula? Maka kata Nabi, enggak, dia malu sama Allah. Balik sini. Mestinya kiblat kita ke sana, rupanya dia menghadap ke sana balik. Allahu Akbar, nauzubillah. Kami kalau masalah dosa besar Pak Ustaz, alhamdulillah tidak kami kerjakan. Mungkin yang kedua, apa itu? Tidak bagus silaturahim kita, terutama dengan orang tua. Itulah yang menghambat rezeki itu Bapak Ibu. Yang sulit-sulit rezekinya, yang susah-susah mencari nafkah untuk keluarga, yang kemudian banyak beban pikiran, 5 waktu sudah lancar, maksiat dosa besar tak ada. Yang kedua, bisa saja kita tidak bagus hubungan dengan orang tua. Ini bisa saja kadang-kadang Pak nggak sadar anak nih kadang-kadang. Kalau dipikir-pikir orang tua kita nih dulu 5 kita adik-beradik, itu satu orang kan 2 tahun itu diasuh, belum bisa pakai baju, belum bisa cebok, dicebok sendiri sama mak, dipakaikan baju sama mak. 5 adik-beradik, 1 ibu tuntas diurusnya. Tapi ibu tu besok kalau meninggal, 1 orang pun belum tentu bisa mengurusnya. 5 mereka adik-beradik. Mandikan mak itu enggak perlu bertahun-tahun, 5 menit saja mandi jenazah sudah selesai. Tapi orang sekarang tolak menolak. Kaulah bang, kaulah bang, kaulah bang. Aku enggak pandai, sama. Mana pengurus masjid? Itu sajalah, kita kasih mereka honornya, mereka yang ngerjain. Anak durhaka kayak gitu Pak. Pelajari, buat pelatihannya supaya bisa semua. Yang terakhir, durhaka sama orang tua tidak, dosa besar tak dilakukan juga. Maka yang terakhir, 5 waktumu aktif tapi masih juga susah rezekimu, maka kau perhatikan bagaimana cara bangun pagimu. Kalau solat subuhmu jam 6, susah hidupmu, wajar itu. Kalau sulit hidupmu, solat maghrib kadang-kadang selalu molor aja, isya pun kadang ujung waktu saja. Yang paling fatalnya subuh ini. Malaikat bagi-bagi rezeki itu mulai semenjak tadi di tahajud sudah mulai dia berkeliling. Kemudian masuk azan subuh makin banyak lagi dikasih. Tapi kawan itu tiap hari bangunnya setengah 9, bangun setengah 10, bangun jam 11. Apa yang bisa diharapkan dari seperti itu Pak? Maka tengok yang 3 ini, aktifkan solat 5 waktu, dosa besar jangan kerjakan, kepada orang tua baguskan hubungan, dan yang terakhir adalah cepat-cepat kita bangun pagi Pak. Insya Allah berubah nasib kita dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu. Bapak-bapak saya tengok amannya, ibu-ibu yang tak aman nih. Kapanlah selesai ceramah Ustaz Rangkuti ini katanya? Sudah selesailah sudah. Hampir jam 7. Aku karena mikirkan panitia ini capek Pak. Dan mungkin aku ceramah 10 menit. Iya Pak ya. Saya jauh-jauh dari ujung batu sana ceramah 10 menit, mending saya kultum.
Maka saya hargai panitia dan pengurus masjid, orang tua saya juga, Pak Camat juga hadir semuanya. Tak mungkin saya berceramah hanya 10-20 menit. Saya paling sikit 45 menit dan bahkan hampir 1 jam. Apa sebab? Karena memang ini satu amanah yang perlu saya sampaikan ke semua keluarga saya. Mengenai ibu di belakang sudah mikiran sate. Pulang dari sini nanti masak sate banyak-banyak makan. Tapi ceramah ni kalau mau terulang pun paling bisa menonton lagi. Nanti habis ini kita Isra, habis tu Ustaz balik, selesai. Jangan jadikan acara ini hanya seremonial, tapi selalu gerakan subuh berjamaah kajian. Pastikan ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Nanti kalau ibu ditanya anak di rumah, "Mama rajin kali ibu subuh berjamaah. Tadi siapa ustaznya? Dari ujung batu. Siapa? Sarangkuti. Apa yang disampaikannya tadi? Solat sunnah, tahajud. Udah pernah kau tahajud belum? Sudah. Solat sunnah, tasbih. Apa lagi mak? Melatih puasa sunnah. Kemudian apa lagi mak? Solat 5 waktu lancar, tapi yang kau kerjakan 3 ya. Dosa besar. Kemudian durhaka sama orang tua, dan bangun kau cepat-cepat bahagia hidupmu dunia akhirat besok. Itulah isi ceramah kita nih. Nah, ada yang tak jelas pak, jelas nih. Cuman ibu yang ngobrol dari tadi nggak jelas sama dia ini. Tonton balik. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Mohon kesaksian dari Bapak Ibu dalam penyampaian ini pasti ada kesalahan, baca ayat, baca hadis ataupun riwayat-riwayat. Mohon kesaksian Bapak Ibu. Tolong Ustadz dimaafkan. Bisa Bapak Ibu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.